Salam salam, saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah mengasihi orang yang menyakitimu. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Ya, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saudaraku terkasih, ya, Anda pernah disakiti? Ayo, kita semua pernah disakiti. Kita semua hafal betul bagaimana rasanya sakit hati. Ya, saya pernah sakit hati. Ya, saudara juga pasti pernah begitu. Anda pernah kecewa? Ya, saya pun pernah kecewa, saudara. Saya tahu betul rasanya kecewa. Saudaraku terkasih, semua orang pasti pernah disakiti dan pernah dikecewakan. Kita hidup di dunia ini pasti juga akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang, saudara. Tidak semua orang itu bisa menjadi apa yang kita inginkan. Dulu kita mungkin pernah disakiti, dan itu membuat kita sangat hancur. Kita berusaha untuk mengampuni, namun terasa sangat berat sekali. Ya, kita tidak bisa melupakan dengan mudah bagaimana rasa sakit dan kecewanya hati kita pada saat itu. Ya, apa yang telah orang itu lakukan dalam hidup kita itu kayaknya dalam banget. Ya, apakah saudara merasakan hal ini saat ini? Ya, atau ingin sekali untuk memaki-maki begitu ya, untuk mengutuk-ngutuki dan balas dendam bila perlu, agar orang itu merasakan apa yang kita rasakan. Apakah saudara pernah merasakan hal seperti ini? Ya, kita pernah mengeluh kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku sangat membencinya. Ya. Namun Tuhan berkata, kasihilah dia. Saudaraku terkasih, di saat kita mengeluh, lalu ya, orang yang mendengarkan keluhan kita seakan-akan berpihak kepada orang lain, ya, yang kita tidak senangi. Perasaan Anda seperti apa? Ya. Nah, ini saudara lagi curhat sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku sangat membencinya. Tuhan bilang, kasihilah dia. Kasih? Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang yang sudah membuat hati kita hancur? Itulah pertanyaannya. Ya, itu tidak semudah membalikan telapak tangan, saudara. Saya maklumi itu. Ya. Namun, kita coba lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudaraku terkasih, semakin kita tidak bisa mengasihi, semakin kita tidak bisa mengampuni dan melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada kita, maka hati kita semakin sakit, saudara. Ya. Selain itu juga tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Bahkan semakin tersiksa. Ya, semakin tersiksa. Nah, di sini Tuhan telah mengajari banyak hal. Ya.
banyak hal, terutama tentang kesabaran. Ya, tetaplah bersabar walau orang-orang menyakiti. Tetaplah mengampuni walau orang-orang selalu bersikap jahat. Ya, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Ya, hancur hati karena orang lain bukanlah akhir dari segalanya, saudaraku. Ya, saat kita tidak memiliki kasih, ya, disitulah titik awal menuju kehancuran yang sesungguhnya. Tuhan akan memberkati kita saat kita mengasihi orang lain. Ya, coba baca di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, slow aja. Orang mau ngapain buat kita sakit hati, kecewa, slow aja, saudara. Ya, dan dipastikan Allah akan memberkati saudara. Ya, memberkati kita yang mengasihi orang lain. Ya, lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, ya, dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, ya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Luar biasa. Ya, itulah renungan singkat kita pada kesempatan kita kali ini. Saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video-video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.